Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang kedua dari judul besar pelajaran Alkitab berseri Andakah Murid Kristus Itu? Tujuan video ini untuk mengkoreksi Anda dan saya, apakah kita yang mengaku menjadi murid Kristus, kita yang mengaku kita mengasihi Dia, sudah benar-benar kita menjadi pelaku dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diperagakan di dalam kehidupan Dia. Saudara, video yang kedua akan mencermati gaya hidup Yesus Kristus Tuhan yang sangat sederhana pada titik yang kedua, yaitu kehidupannya Dia. Dia hidup secara humanis sekali. Dia bergaul dengan banyak orang. Dia tidak hanya ingin bergaul dengan kelompok tertentu, tetapi dia ingin bergaul dengan seluruh umat ciptaannya Dia. Oleh karena itu, di dalam video yang pertama, sengaja dia memilih, dia hadir pertama kali lewat peristiwa Natal, yaitu di tempat yang paling hina, di tempat di mana sekelompok orang-orang pada kasta yang paling bawah, yaitu para gembala, tempat itu akrab bagi mereka, yaitu kandang hewan yang kotor yang dipakai oleh Kristus. Dia hadir di sana. Nah, saudara, itulah tempat yang oleh Kristus dipilih dengan maksud dan tujuan agar supaya orang yang memiliki kasta yang paling rendah itu bisa datang kepada Dia dengan tidak ada kesulitan, dengan tidak ada perasaan minder. Tetapi tempat itu adalah tempat di mana para gembala menjadi tempat yang paling akrab bagi mereka. Urusan mereka-mereka yang kaya, tinggal dilihat isi hati mereka. Berkenankah orang-orang terhormat yang memiliki status sosial demikian tinggi dengan kepandaiannya, dengan kedudukannya, dengan harta bendanya, mau datang kepada Yesus sang bayi Natal ini? Nah, saudara, lihat apa yang terjadi. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia menyapa lebih dulu tingkat yang paling bawah, di mana diwakili oleh para gembala. Ternyata di dalam bacaan pada video yang pertama dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14 diceritakan yang diberitahu oleh Tuhan lewat malaikatnya
adalah sekelompok gembala yang pada malam itu sedang menggembalakan domba-dombanya. Mereka di tengah-tengah istirahat itulah malaikat Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa ini tadi. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk supaya dia bisa menyapa pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Tetapi orang yang memiliki hati memang mengasihi Kristus, tetaplah walaupun dia adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dia akan juga datang untuk mencari. Di mana kita juga ada menyaksikan dalam bacaan yang lain, itu adalah tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini dipakai oleh Tuhan sebagai wakil daripada golongan-golongan yang ada di atas. Yang pertama, dari golongan orang yang berintelektual, punya kepandaian tinggi. Karena orang Majus ini adalah orang-orang yang ngerti tentang perbintangan. Mereka dari daerah timur sengaja datang untuk mencari bayi Yesus tadi dengan maksud datang untuk sujud menyembah kepada dia. Saudara, mereka beriring-iringan dengan rombongan yang besar, dengan hewan ternak mereka, dengan mempersiapkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berarti mereka ini di samping mewakili golongan orang-orang intelektual, mereka juga mewakili kelompok daripada orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya, yang terhormat, punya kedudukan status sosial di dalam masyarakat yang sangat tinggi. Nah, merekalah yang datang untuk mencari bayi Yesus. Nah, saudara, coba seandainya tempatnya dibalik. Yesus Kristus Tuhan sengaja cari tempat yang mewah, tempat yang paling top pada waktu itu. Dan dia lahir dari keluarga, bukan Yusuf dan Maria, tetapi dari keluarga yang sangat terhormat, yang sangat kaya raya. Mungkin para gembala, kelompok yang diwakili oleh gembala adalah kelompok orang-orang pada tingkat yang paling rendah, mungkin yang akan ketinggalan. Mereka akan merasa minder. Mereka akan merasa tidak layak untuk datang menyembah kepada Yesus. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tahu, yang bijaksana di tengah-tengah gaya hidup dia, yang menunjukkan sangat sederhana. Dia juga menunjukkan keakrabannya dia, sifat humanisnya dia, yang bisa menyapa semua golongan lapisan masyarakat, mulai yang rendah hingga yang ke atas. Sehingga dengan demikian, yang diberitahu lebih dulu adalah justru golongan masyarakat yang ada di bawah, karena tempat dia hadir adalah tempat yang bagi gembala itu adalah tempat yang sangat akrab bagi mereka. Kemudian orang yang mengasihi dia, walaupun ada di dalam status sosial ekonomi yang di atas, mereka tetap akan mencari di manakah Raja Israel yang baru saja dilahirkan itu, supaya kami bisa datang untuk menyembah kepada dia, diwakili oleh golongan orang-orang Majus. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam pesan pada titik yang kedua ini tadi, yaitu dia ingin sampaikan kepada Anda dan saya bahwa orang miskin tidak pernah ditinggalkan oleh dia. Termasuk ketika akan naik ke surga, dia tetap berpesan kepada para muridnya, aku memang tidak harus selalu bersama-sama dengan kalian. Aku harus kembali ke surga. Tetapi orang-orang miskin
selalu ada di sekitar kamu. Artinya, Yesus yang adalah Tuhan ingin sampaikan kepada para muridnya dan orang-orang yang diberkati dengan berkat jasmani berkelimpahan. Ingatlah bahwa engkau punya kewajiban untuk memperhatikan orang-orang miskin itu tadi, agar orang-orang miskin itu tadi terpelihara. Oleh karena ketika Tuhan memberkati Anda dan saya dengan sesuatu, pastilah Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik untuk Anda dan saya lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Orang yang pandai pasti akan dipakai oleh Tuhan, agar supaya lewat kepandaiannya dia bisa membuat orang yang kurang pandai boleh menjadi semakin pandai. Demikian pula engkau yang punya kemampuan tertentu, engkau sebagai seorang tenaga medis, pastilah Tuhan akan pakai agar supaya orang yang sakit datang kepada engkau dan pulang mendapatkan kesembuhan. Demikian juga jika engkau dan saya adalah orang yang diberkati secara jasmani, lebih beruntung dari orang yang kesulitan, maka dia akan pakai juga. Anda dan saya akan dikirimi oleh Tuhan orang yang menghadapi kesulitan hidup, agar supaya mereka datang kepada kita dan pulang mendapatkan pertolongan Tuhan lewat Anda dan saya yang diberkati dengan keberuntungan yang lebih baik dari mereka. Saudara, demikian pula kepada orang-orang miskin juga diberitakan kabar yang baik. Orang miskin tetap tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun seringkali ketika orang ini menjadi orang yang miskin di dalam kehidupan ini, dia berkata, "Tuhan, aku kok tidak lebih beruntung dari orang yang itu?" Tetapi ingat saudara, Tuhan tetap adalah Allah yang adil. Saudara, Tuhan ingin dan izinkan Anda dalam kondisi seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kepada saudara. Ingatlah, kepada setiap orang yang diberi oleh Tuhan lebih, maka dia pun dituntut lebih. Kepada orang yang diberi sedikit, dia pun dituntut sedikit. Oleh karena itu, syukuri setiap keadaan kita. Dia memberitakan segala sesuatu yang baik kepada orang miskin. Paling tidak adalah jika hari ini kita harus bersusah-susah di dalam kehidupan, yang terutama adalah tetaplah hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan sudah beritahukan bahwa umur manusia, usia manusia hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya penderitaan yang kita alami di dunia ini tidaklah kekal, tetapi hanya sementara. Tetapi oleh karena kebenaran hidup yang Anda dan saya lakukan di dalam kehidupan yang cuma sementara, akan diberikanlah upah oleh Tuhan di dalam hidup kekal di surga yang mulia. Oleh karena itu, kabar baik ini menjadi salah satu penghiburan yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang miskin. Saudara, jangan pernah berkeluh kesah. Mungkin hari ini Anda tidak menikmati keberuntungan seperti yang Anda inginkan. Tetapi ketika Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, kita akan melihat bagaimana nanti Tuhan akan memberkati seperti apa yang engkau rindukan kepada anak cucu kita sebagai orang benar yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, intinya Yesus yang adalah Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa orang miskin tidak pernah dilupakan, tetapi juga orang-orang berdosa juga tidak pernah ditinggalkan. Dia selalu ingat, dia selalu ingin orang-orang berdosa dipanggil oleh dia agar supaya mereka bertobat
dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ingin sampaikan bahwa yang jasmani sesungguhnya tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan berkat rohani, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Kita lihat saudara, di dalam bacaan Matius pasal yang ke-9, apa yang dia katakan di situ. Lewat ayat ke-9 sampai dengan ke-13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Siapa Matius tadi? Matius adalah seorang pemungut cukai. Hidupnya banyak berkat jasmani, tetapi apa yang dia dapatkan, yang jasmani dia dapat dengan cara yang salah. Sehingga Matius adalah orang-orang yang dibenci oleh masyarakat di sekelilingnya. Dan Matius pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dengan hidup yang demikian humanis, dia ingin menyapa setiap orang di lapisan yang bawah. Orang yang miskin tidak pernah dia lupakan. Demikian pula orang yang berdosa tidak pernah dia tinggalkan. Saudara, bacaannya adalah demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, orang yang miskin tidak pernah dia lupakan, tetapi orang yang berdosa juga tidak pernah dia tinggalkan. Dia inginkan orang-orang berdosa itu kembali kepada dia, kembali kepada jalan yang benar, agar supaya mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Saudara, Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 32, silakan dicatat. Bacaan ini sama dengan Matius, cuman ini pemungut cukainya namanya Lewi. Saudara, apa yang dikatakan di situ? Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Pada Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, adalah perbedaan yang sangat kontras yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan yang sangat humanis ini tadi, yang mau bergaul dengan lapisan apapun, dengan orang, dengan perilaku seperti apapun, dibandingkan dengan kebanyakan kita sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa kita murid Yesus. Kita punya kecenderungan memilah siapa yang aku mau bergaul dengan mereka. Jika mereka adalah orang berdosa, adalah orang jahat, lebih baik saya tidak perlu dekat-dekat. Itu kata orang zaman sekarang. Padahal
Target daripada Tuhan Yesus jelas dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Justru oleh Tuhan Yesus ditunjukkan kepada saudara dan saya, dia ada di tengah-tengah perjamuan yang diadakan oleh Matius, oleh Lewi. Dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai yang jumlahnya banyak, teman-teman Lewi, teman-teman Matius, dan orang berdosa lainnya. Kenapa? Inilah yang menjadi targetnya dia datang, karena dia datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Oleh karena itu, ubah cara Anda dan saya berpikir, ubah perilaku saudara dan saya, agar supaya sebagai murid betul-betul kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Guru kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.